Contoh, nah gue udah ngasih campaign atau skill. Sebelum gue melanjutkan lagi, apa yang teman-teman pikirkan kata setelah gue ngasih campaign atau skill ke teman-teman? Apa? Kerjain ya. Dapat campaign apa ya? Sebenarnya tidak. Gue yakin lu kerjain gitu loh. Gue yakin lu kerjain. Cuma yang di otak lu Campaign apa ya? Apa ya? oke. Kalau ini kok belum mulai deh udah. Ya nak, boleh nggak ini yang lu itu? Bukan orangnya. Jadi di sini bagi-bagi. kita berbicara perihal masalah. Itu yang Ya semuanya bagi-bagi. nggak usah ini. Ini perihal masalah Tapi juga stigma. pakai emosi. Stigma pandangan campaign, teman-teman. Ya, teman-teman belum ngerjain loh. Paham nggak? Tapi yang ada di banketnya, kok ini lagi yang gue kerjain, ini lagi yang gue kerjain. Ngetat saya belum, available-in lo aja belum. Ada nggak yang kayak gitu? Hah? Gak usah ditunjuk orangnya. Saya juga kok kadang-kadang. Oke. Berarti kita rubah dari mindset dulu ya. Selalu gue bilang teman-teman, setiap data yang lo touch, satu, misalnya namanya Pak Elmo lah, closing nih sama gue. Mau hasilnya gimana nih? Yang kedua nih Pak Dava, closing nih sama gue. Padahal mah ini kagak closing. Ini gue ulang lagi ya teman-teman. Ibu ketiga, Ibu Becky, closing nggak kagak. Ternyata yang closingnya di keempat, Ibu Diana. Contoh ya teman-teman. Teman-teman tahu nggak? Lu tahu nggak menempatkan? Ntar ini closing ya. Di contoh ini closing ya. Teman-teman tahu nggak dari rentetan ini yang closing yang mana sebelum? Betul? Ngerti ya? Lu beli file udah. Ini lu closing sama gua, Dava closing sama gua, Becky closing sama gua, ternyata di Diana. Cuma yang terjadi di lapangan teman-teman. Dan gua nggak closing. Lu pagi masih semangat, benar? Oke? Pas ngetas data kedua Dava masih semangat nggak? Semangat. Becky? Udah madam pletoy. Oke. Tanpa perlu gue jawab ya teman-teman. Padahal rezeki teman-teman ada di sini nih. Karena lu udah meletoy kata Becky, pas ketemu Ibu Diana maksimal nggak? Enggak. Jadi closing nggak? Udah sistemnya simple banget ya. Ini yang pertama teman-teman harus benerin di sini. Mindsetnya dulu. Jelas? Cukup paham? Paham ya. Jadi setiap nanti kalau misalnya lu ngetas data, si namanya Antonius nih masuk, percaya Antonius closing sama lu. Ya, si Evander nih masuk, percaya aja. Cuma yang terjadi yang terjadi adalah ini result dari call ya. Ada berapa banyak yang teman-teman sering remark setiap hari? No, not available. No answer ya, sorry. Terus call again atau callback, betul? Banyak remark gak? Thinking. Thinking, Not interest. not interest. Wrong customer. Nah, No FCC. FCC Banyak. ya. Nah, Exclude. berapa banyak teman-teman nge-remark satu hari? Ada 100 atau 250 sampai 200? Seratusan paling. Nggak nyampe. Nggak nyampe sih. Tapi ratusan ada. Tapi kadang ada. Kadang ada. 70 udah paling banyak. 70 udah paling banyak. Oke. Kalau gua Tapi dari 70 atau ini gua anggapnya 100 ya. Dari 100 teman-teman nge-remark, datanya di remark ya. Ini 100 ya. Teman-teman interestnya berapa? Ya cuma 1. 1, 2. Interest. Wajar nggak teman-teman dibayar mahal? Karena teman-teman harus ngelewatin 100 remark dulu dengan berbagai call result hanya untuk 1-2 interest. Gitu. Worth it gak? Worth it. Cuma teman-teman nih kadang-kadang kalahnya di sini nih. Di sini nih kalahnya. Oke? Jadi gue nggak perlu membicarakan perihal masalah skill teman-teman, ya, bahwa memang ini adalah landasan awal teman-teman untuk bisa lu closing. Lu bisa lu online dengan tenang tuh di sini. Oke? Dari sini udah clear? Ada yang boleh tanyakan? Boleh? Gue mau akan lanjut lagi ke sesi berikutnya. Jadi teman-teman kalau misalnya udah ngatas data, apa yang teman-teman lakukan? Ayo. Ada yang boleh boleh? Mindset. Terus? Yakin. Terus? Oke, semangat lah. Ada semangat lah, oke.
Ya harus dong, semangat dong. Tapi kadang lagi merem closing loh. Lagi apa? Lagi merem closing. Lagi bareng closing. Oh itu lagi. Semalamnya habis mimpi basah tuh. Enak ya. Oke, di sini berarti udah clear, nggak dilanjutin lagi. Clear ya? Oke. Habis itu teman-teman gue kasih tahu tata cara dalam teman-teman itu berpresentasi. Nah ini sangat menyangkut dengan egonya teman-teman atau servisnya teman-teman. Kenapa gue bilang bisa seperti ini? Terkadang ini interaksi ini buat terakhir. Interaksi ini kan hancur. Dapat, tolong ambilin di meja panca dapat. Kerekam lagi. Customer, ini kita TM ya. Ini customer. Oke. Apa yang dibutuhkan customer? Keuntungan, profit ya boleh. Terus? Benefit. Terus? Informasi yang jelas. Clear information ya. Oke, terus? Ada lagi? TM yang Itu doang sih. TM apa? Langsung. Oh sih, enggak. Berarti harus kita lewati dari editing. Jadi yang paling klasik. Oke, opening, bridging bisa. S breaking. Iya bisa. Oke. Teman-teman ngelakuin gini. Enggak. Kenapa? Gua mah langsung aja. Mau enggak lupa gitu. Tadi udah nyampe sini ya, teman-teman. Yang terjadi di lapangan apa dari interaksi ini? Bete. Nasabahnya kelamaan gitu. Matiin tuh. Awas nggak jelas soalnya nggak jelas. Nggak jelas semuanya dan lain-lain ya. Oke, teman-teman, inilah keegoan kita sebagai seorang TM. Terkadang teman-teman cuma menjelaskan program cepat, durasinya legal, selesai, closing. Sama teman-teman itu mempedulikan apa kebutuhan nasabah. Setuju? Setuju. Makanya terkadang gue membingungkan, ini si nasabah belum tahu apa-apa dengan apa yang teman-teman jelaskan, ya. Putus, habis itu teman-teman bete. Nah, salahnya di mana? Kayaknya salah gue kali ya ngasih data. Gue mikirnya gitu ya. Salahnya nasabah matiin. Nasabah ya, iya tetap Becky. Iya, gue tetap pro ke lu kok Becky. Sama DM kita, slow aja. Oke. Kita best paling bang. Jadi tugas teman-teman sebagai TM memastikan teman-teman sudah melakukan hal-hal ini. Kalau sudah teman-teman melakukan hal-hal ini, teman-teman baru bisa menuntut sesuatu untuk bisa jadi apa? Tujuannya Closingan. setuju ya? Gitu. Kalau teman-teman belum mempedulikan ininya nasabah, jangan pernah teman-teman melakukan apapun lagi. Menurut gua dengan teman-teman tidak menjelaskan hal ini pun dan teman-teman tidak ada keuntungan sama sekali yang didapatkan oleh nasabah, ya, gua pastikan hasilnya pasti ACW. Gitu, pasti ACW. Artinya kita harus lebih aware lagi ya. Nah ini dari sini udah cukup jelas. Ada yang mau ditanyakan, yang mau disampaikan dari keegoan kita sebagai TM? Cukup? Berarti kita harus ngatur apa? Manajemen emosi, iya kan? Gimana kontrolnya? Ya kontrolnya udah. Teman-teman harus bisa tingkatin skillnya biar apa? Biar breathingnya enak, openingnya enak, bridgingnya enak, speakingnya enak. Nah setelah itu ada satu acuan, teman-teman harus bisa untuk provide solution sama nasabah. Provide solution itu contohnya seperti apa? Lo kasih tahu cara klaim, lo kasih tahu pencairan dana, lo ilustrasi banyak nasabah, gitu. Jadi tujuan untuk provide solution ini adalah membuka paradigma nasabah. Paradigmanya udah kebuka, ya. Nasabah tahu keuntungan, nasabah tahu benefitnya dan informasinya jelas, closing kan. Setuju ya? Ada yang tidak setuju dengan perihal alur seperti ini? Gitu. Ya, paham ya teman-teman ya. Jadi nada sama penekanannya aja. Gitu aja udah. Baik itu teman-teman punya suara yang besar, kecil, ataupun sedang sekalipun.
Contoh, gue berbicara, kalau Bapak, ya dengan ilmu dari CAP, izin dewasa OJK, izin konfirmasi aja sih Pak, gitu. Bapak ini mengenai perihal penggunaan jaringan Visa Master, mau itu mobile banking juga, all perbankan salah satunya mobile BCA. Gimana penggunaannya? Lancar? Lancar, gitu. Kalau teman-teman misalkan adanya data, ya, tapi tetap ada penekanan di dalamnya. Oke, kalau yang nadanya tinggi, Bapak gimana kabar, sehat gitu. Mau konfirmasi sih Pak, mau nanyakan gimana perihal penggunaan jaringan Visa Master Bapak, mau itu credit card atau mobile banking dari all perbankan. Salah satunya itu BCA ya, sampai saat ini ya Pak. Keren nih. All perbankan salah satunya BCA ya Pak, jangan lu tembak langsung BCA. Kan iya, jelas. Ya, karena kita bukan dari BCA, kita dari BNI. Ya, BSI. Nah, jadi sekalian teman-teman itu harus mempengaruhi dari intonasinya. Yang tahu intonasinya bagus atau tidak itu teman-teman sendiri, karena teman-teman sendiri yang langsung ketemu dengan nasabah, setuju? Ya, gue cuma bisa mendengarkan. Ya, tetapi kalau misalnya gue mendengarkan tanggapan atau respon dari nasabah, gitu doang, artinya lo koreksi langsung. Wah, bidding gue ada yang salah nih, problem gue ada yang salah nih. Lu bisa konsultasikan langsung gue. Ini menurut lu bidding gue gimana bang, problem gue gimana bang, gitu. Bisa konsultasiin ke teman-teman. Jelas ya, gitu. Jadi gue berharapnya adalah teman-teman bisa aware terhadap kemampuan dari teman-teman untuk cara online, cara presentasi lagi sama nasabah, dan gue pengen teman-teman lebih humble dan lebih ngobrol lagi sama nasabah. Oke, karena setahu gue nggak ada orang di sini yang closing tiba-tiba closing nasabah ya aja karena udah 1:1000 ya, betul nggak? Ada nggak nasabah yang oh iya Pak, oh gitu ya, oh iya ya udah kirim ke rumah ya, iya setuju ada nggak gitu? Ada, dia baru bangun tidur. Dan itu probabilitasnya atau kemungkinannya 1:1000 kan? Benar? Artinya kalau lu ingin mendapatkan satu aja, lu harus melewati 1000 nasabah. Nasabah surga. Nah, tetapi kalau misalkan teman-teman bisa meningkatkan selling skill teman-teman baik dari penekanan, intonasi, pengayunan ada teman-teman ataupun apa ya? Ini apa sih tadi gue nulis apa? Ini penekanan juga dalam kata-kata yang menurut lo krusial itu bisa. Jadi contoh, kalau misalkan Bapak alhamdulillah Bapak dapat rekomendasi nih dari JSS, layak dihubungi oleh CAP yang berizin di OJK untuk diberikan apresiasi layanan kartu cashless. Alhamdulillah kartu cashless ini kita berikan plafon dengan limitnya di 100 juta rupiah per tahun Bapak terima, dan bisa Bapak gunakan untuk Bapak, istri, dan anak-anak. Silakan maksimalkan. Ya, silakan Bapak maksimalkan. Yang penting penggunaannya jangan melewati batas limit yang disediakan. Jelas ya teman-teman ya. Nah, ataupun lu bisa bermain kata-kata yang gue biasanya selalu bermain kata-kata kayak gini ya. Bapak, mendingan Bapak Ibu Deta ini kan direkomendasikan dari CA yang berizin di OJK, dapat apresiasi untuk penawaran program Family Care Optima, dan Ibu dapatnya kartu cashless. Di mana kartu cashless ini kita sudah menyediakan plafon atau limit dari kita, Bu. Dan atas nama Ibu Deta yang bisa kita berikan nanti limitnya itu 100 juta rupiah ya, yang bisa Ibu terima dari kita. Apa pikiran Anda? Peduit 100 juta. Padahal gue udah sounding semuanya lah. OJK udah, penawarannya udah, programnya udah, setuju? Per tahun limitnya juga udah, bener gak? Cuma dari kata-katanya aja yang membedakan ya teman-teman. Alhamdulillah Ibu Deta direkomendasikan JSS untuk lagi dihubungi CAP yang berizin di OJK untuk diberikan apresiasi penawaran program Family Care Optima. Artinya Ibu dapat kartu cashless Bu dari kita, dan atas nama Ibu Deta mendapatkan plafon limitnya yang bisa kita berikan di 100 juta rupiah. Jadi nanti Ibu terima ya limitnya tersebut, silakan Ibu gunakan. Padahal silakan Ibu gunakan. Apa pikiran nasabah? Dapat uang. Oke, paham ya? Nah, terkecuali kalau teman-teman menambahkan silakan Ibu gunakan untuk ibu, istri, dan anak-anak dan keluarga. Jadi ke depan nanti apabila terjadi risiko lebih kena kemana? Kesehatannya. Enggak, lebih kena kemana nasabah? Yang Pertama, padahal gue cuma sounding, nanti silakan digunakan ya semaksimal mungkin. Setuju ya teman-teman ya? Gitu, artinya
kata-kata kayak penyambungan kata, jargon apa, gue akan tetap memperbolehkan teman-teman gitu. Dan hari ini gue pengennya semuanya mengerjakan family. Pak Samsul, siapa namanya? Pak Salman, coba lu trial untuk family care. Nanti gua akan coba dengarkan recordingnya dulu ya. Gitu. Semoga aja ternyata lu di family care lebih unggul lah angkanya, lebih bisa cepet closing daripada lu di perahu ya. Gitu. Nah jadi family care aja, bukan family therapy. sama maksudnya family ya. They all family. Jadi ya, gue belum connect. iya udah connect kayak ngeselin udah belum connect ya, jelas ya teman-teman ya. Jadi teman-teman pertahankan seperti ini selling skillnya, teman-teman pertahankan dari intonasinya, lu believe dengan, gue yakin sih apapun yang teman-teman kerjakan dari kampanyenya, stigma apapun atau sudut pandang apapun terhadap campaign yang teman-teman kerjakan, tolong dihilangkan dulu. Kita samakan satu persepsi bahwa campaign apapun yang teman-teman kerjakan, stigmanya itu adalah ini adalah rezeki teman-teman. Tanpa adanya campaign, tidak akan ada namanya presentasi, tidak akan ada namanya closing. Dari awal pun teman-teman udah agak salah nih. Kenapa salahnya? Contoh, ini kan kita berbicara campaign, ya kan? Campaign belum teman-teman tadi gue bilang campaign teman-teman udah kerjakan, betul? Tapi sebelum teman-teman kerjakan udah banyak gerendengan nih. Ini khususnya gerendeng. Bisa terjalin nggak dengan presentasinya, dengan selling skillnya? Bisa relate nggak menurut teman-teman? Karena di awal pun stigmanya teman-teman udah campaign ini. Benar ya? Mohon maaf teman-teman. Dari sini pun awalnya teman-teman udah salah. Kita harus beranggapan atau berasumsi bahwa campaign apapun yang teman-teman dapatkan itu adalah rezeki teman-teman. Ya, udah lu rasakan seperti itu, lu nikmatin presentasinya, lu tingkatin skill lu, ya kan? Udah jadi closing nggak? Nah, tapi yang biasanya terjadi adalah lu udah gerendengan perihal campaign, ternyata di campaign itu closing. Satu, baru lu sadar campaign ini bagus. Setuju? Baru sadar nggak? Ini campaign-nya bagus. Yang membuat bagus campaign ya teman-teman sendiri aja gitu. Dari sudut pandangnya teman-teman, nilai apapun yang teman-teman kerjakan, setahu gua selama teman-teman mensyukuri apa yang teman-teman dapatkan dari campaign yang teman-teman kerjakan nanti, itu udah awal banget, itu udah pacuan awal yang bagus banget untuk teman-teman untuk melakukan presentasi ketemu nasabah gitu. Dan lebih happy lagi ya teman-teman ya gitu. Kalau udah ada landasan seperti itu teman-teman, gua ngasih campaign apapun, lo akan tetap bersyukur. Alhamdulillah nih, kerjain nih ya. Nih, vendor nih closing sama gua nih. Nih cara nih closing sama gua nih. Balik lagi nih ke sini. Mindsetnya. Gitu. Mau lo lewatin call result apapun untuk ngejar satu atau dua interest, lo harus lewatin 100 data dulu gak apa-apa. Yang penting lo tetap konsisten. Nih, kamu closing yang mau nih. Daftar closing yang mau nih. Ini udah gak ada gerendengan nih teman-teman. Udah yakinin campaign yang teman-teman dapatkan itu rezekinya, mindset teman-teman udah bagus. Ketika jalan ketemu sama nasabah, teman-teman mindsetnya masih oke, lu udah lewatin terima 100 terima, lu dapat 1 atau 2 interest, ya kan? Karena udah melewati presentasinya, karena lu teman-teman bisa menunjukkan selling skill teman-teman sendiri. Relate semuanya? Nyambung? Nyambung kan? Gitu. Ini yang gue pengen sampaikan ke teman-teman. Dari semua bagan-bagan ini loh, jangan sampai teman-teman cacatin. Dari apa? Dari pemikiran teman-teman yang gak jelas. Yang merusak ini semua, ya teman-teman, gue tekankan itu adalah otak teman-teman sendiri, ucapan teman-teman sendiri yang merusak ini semua. Gitu. Setuju? Setuju ya? Kenapa? Karena gue juga berpikir seperti itu. Kalau misalnya gue online, Jakarta nih. Padahal tuh hari itu Jakarta banyak yang closing. Gue nyesel nggak? Nyesel, karena gue udah mengucap seperti itu. Alhasil yang lain yang 5 polis itu cuma 1 polis. Itu ada kesalahannya udah di situ aja. Terus alhamdulillah gue dapet. Coba nggak dapet, buset, jadi ngesek hidup gue. Beneran? Gitu, karena apa? Dirusak sama pemikiran kita sendiri teman-teman. Nah, semua ini akan terjalin kalau teman-teman sudah berfokuskan dengan pemikiran yang tenang, pemikiran yang oke, pemikiran yang udah deh, udah bagus nih, udah baik nih pemikiran gue nih, udah cakep nih, udah pasti dapat. Ya, ada yang mungkin
nggak setuju dengan pendapat seperti ini? Ada yang nggak setuju? Atau mungkin baru menyadari hal seperti ini? Gitu, teman-teman sadar, cuma mungkin tidak secara spesifik ya, secara detailnya bahwa kayaknya ini dah. Tapi gue sadar, iya, detailnya itu loh. Jelas ya teman-teman ya. Jadi gue mengharapkan dari apa yang gue sampaikan di sini, teman-teman udah bisa mengolah pikiran teman-teman apa yang harus teman-teman nanti kerjakan, ya. Dari cara berpikir, cara mindsetnya teman-teman, habis itu ketemu nasabah, habis itu gimana-gimananya, penekanan, intonasi, bermain, ilustrasi, profesionalitas, teman-teman yang menentukan sendiri. Gue hanya bisa menyampaikan atau menginformasikan, dan gue disclaimer teman-teman, ini gue bukan mengajari sesuatu informasi ke teman-teman atau menggurui teman-teman, karena memang gue tidak layak dengan hal tersebut. Gue menginformasikan seperti ini karena memang ini sudah pernah gue lewatin. Dan ini gue rangkum semuanya di papan tulis ini biar teman-teman lihat juga, biar teman-teman tahu ini ada loh alasan kita, ini ada loh rumusnya kita untuk closing itu di sini. Gitu. Kalau teman cuma closing aja tanpa adanya seperti ini, menurut gue itu cuma paling dalam 1 bulan closingnya cuma 3, cuma 4 itu loh. Ya gue kasih tahu ini biar teman-teman memperbaiki semuanya dari day by day, semuanya teman-teman udah bisa improve, baik itu skill udah bisa improve, melihat namanya lu profile solutionnya semuanya, dari pemikiran udah oke, udah top chair udah selesai. Menurut gue tinggal ngomong refresh, alhamdulillah. Nih lihat nih bang closing sama gue. Itu selalu gue ucapin ke Roy biasanya. Dan itu gue ucapin kalau misalnya gue udah selesai nelfon nyokap gue dulu. Nyokap gue naik ke atas, dia kasih data ke gue nih. Closing nih gue, closing. Baik lagi kenapa? Ini kan mindset lagi. Mana tuh mindset? Ini. Gitu. Habis gue mindset udah oke, ketemu nasabah, namanya Dava di closing. Jadi pasti kita udah pede loh, gitu. Dan satu lagi, kalau misalkan nanti udah duduk di kubikel masing-masing, teman-teman udah tahu rumus seperti ini, teman-teman cuma satu, jangan lupa doa. Dan berdoanya nanti lu bayangin juga, jam 8 gue online, jam 9 kita selesai. Jam 9 online, jam 10 kita selesai. Gitu aja. Oke? Thank you teman-teman buat kelasnya di pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Gue meyakinkan doa yang terbaik buat teman-teman di hari ini. Semoga bisa menjadi hari yang terbaik dari seluruh hari teman-teman. Udah gitu aja yang gue pikirkan. Kita mau doa bareng-bareng di sini. Ya.